Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu. Dengan jarak tempuh dari Waingapu berkisaran 40 km ke kampung adat Praiyawang Rende. Kampung adat Praiyawang Rende. Melihat di sekitaran rumah penduduk Sumba yang memberikan arti dan keindahan tersendiri dari rumah adat tradisional yang khas, menjadi suguhan menarik yang tidak hanya membuat terpana kita hanya dengan savana dengan kuda-kudanya saja yang bisa kita nikmati di kawasan ini. Beberapa tempat wisata menarik Sumba yang bisa kita kunjungi dan menjadi destinasi wisata pilihan alternatif kita pada saat mengunjungi kawasan Kabupaten Sumba Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kampung Rende Praiyawang terletak di Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Sumba Timur. Suasana perkampungan khas masa lalu. Tidak hanya rumah adat tradisional biasa, namun di bagian depan rumahnya berdiri kokoh kuburan batu yang berusia ratusan tahun dengan aroma sabana musim kemarau yang akan menyambut kehadiran kita di daerah ini. Di Kampung Praiyawang Rende ini, kita dapat melihat rumah adat Sumba yang merupakan rumah adat panggung yang beratap ilalang kering, yang di dalam area rumahnya terdapat hiasan tanduk kerbau yang merupakan sebuah simbol martabat dan kasta sebuah yang ada di rumah adat. Sesuai dengan aturannya, menurut informasi yang Direktori Wisata terima di lokasi dari salah seorang pemandu wisata lokal. Di Kampung Rende Praiyawang, Anda akan menemukan rumah-rumah tradisional Sumba beratap lancip, yang di setiap rumahnya terdiri atas 3 bagian, bawah alam roh, tengah kehidupan manusia, dan atas para dewa. Rumah adat di Sumba ini harus berlantai 3, yaitu lantai dasar atau di kolong rumah sebagai tempat tinggal rumah hewan ternaknya, lantai 2 sebagai tempat tinggal si penghuni rumahnya, sedangkan untuk lantai 3 atau lantai paling atas merupakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga si pemilik rumah. Rumah adat Sumba ini diberi nama Omah Hori. Lantai 3 dari setiap rumah adat Sumba merupakan tempat sakral yang tidak boleh sembarangan dimasuki oleh orang, dan konon jika si pemilik rumah ingin naik ke lantai 3 diperlukan upacara adat terlebih dahulu. Alasannya karena di lantai 3 tersebut tersimpan benda keramat yang sangat dijaga. Bila kita melihat ke depan rumah, maka kita akan menemukan barisan megalitikum tertua yang ada di Indonesia, yaitu sebuah kubur batu atau yang disebut dengan dolmen. Konon dolmen berkembang di Sumba 4.500 tahun silam. Kampung ini dikelilingi oleh 8 rumah induk, dengan fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda pusaka, tempat pertemuan, tempat penyimpanan jenazah sekaligus tempat ritual untuk kematian raja, tempat mencukur rambut keturunan raja, dan lain sebagainya. Selain rumah adat, Anda akan menemukan pula beberapa benda pusaka peninggalan nenek moyang yang berusia ratusan tahun seperti gong, pakaian adat, dan tambur. Tak hanya itu, Anda pun akan menemukan kuburan megalitik yang terbuat dari batu-batu besar berukuran antara 1 sampai 5 ton. Dengan beberapa pahatan simbol, kuburan batu megalitik yang ada di Kampung Rende Praiyawang ini menyimpan sejarah, karena pernah menelan korban jiwa ratusan orang saat penarikan batu untuk penguburan Raja Rindi. Pada saat itu Kampung Rende Praiyawang memang dikenal sebagai pusat kepala suap Raja Rindi Umalulu. Ketika mengunjungi kampung ini, Anda akan terasa seperti ditarik pada masa lalu, karena suasananya yang masih sangat tradisional.
Rende merupakan desa yang masih mempertahankan adat istiadat, memeluk agama leluhur yang dikenal dengan Merapu. Walaupun masyarakat desa Rende sudah memeluk agama, namun mereka tetap menjalankan tradisi Merapu atau kepercayaan. Pemakaman masyarakat masih menganut sistem kubur batu. Beda kasta, maka beda pula ukuran tinggi kuburan batu. Di sebuah kuburan, ada menara batu dan patung yang berbahasa Penji. Ada juga yang di bagian atas terdapat kepala kerbau bertanduk panjang. Kuburan ini merupakan tempat makam bangsawan pertama di Kampung Praiyawang. Keunikan kampung adat Praiyawang ada pada fungsi masing-masing rumah. Selain tempat tinggal, rumah yang disebut Uma Andung dijadikan tempat menyimpan penggalan kepala musuh dengan cara digantung. Bisa dibayangkan kengerian yang melingkupi sekitar rumah. Konon, dulunya masyarakat di sini memiliki alasan khusus untuk melakukan penguburan manusia di dalam batu-batu tersebut, di mana setiap almarhum yang dimakamkan di dalamnya juga diberikan harta benda seperti emas dan perhiasan yang dimiliki untuk disertakan dalam kuburnya. Saat ini tidak semua orang Sumba yang meninggal dimakamkan dalam kubur batu, dan hanya keturunan raja sajalah yang dimakamkan satu liang kubur bersama keturunannya. Konon berat dolmen di sini bisa sampai berkisaran 12 ton. Yang di atas setiap makam kubur batu tersebut ada ornamen hewan yang terbuat dari batu. Ornamen-ornamen yang terdapat di atas dolmen berupa ukiran buaya dengan pasangannya ayam, atau kura-kura yang menurut kepercayaan dari masyarakat adat Sumba. Gambar ukiran kura-kura diartikan dalam bahasa Sumba yang artinya karawulang, yang diyakini oleh masyarakat dat setempat itu adanya di langit. Sedangkan buaya itu adanya di laut yang luas. Dan ini sebagai tanda yang punya kubur atau makam adalah seorang kepala sop raja pada zaman dahulu dan memiliki kepemimpinan yang luas terhadap masyarakat di Sumba Timur ini. Bila dilihat dari ukuran kuburan batu di kawasan Kampung Praiyawang Rande ini satu dengan yang lainnya sangat berbeda-beda. Konon kuburan yang untuk bangsawan yang kastanya semakin tinggi lebih besar dari bangsawan yang kastanya lebih rendah. Untuk membuat kubur batu membutuhkan waktu, biaya, dan orang yang tidak sedikit. Diperlukan 50 ekor ternak untuk proses penguburan jenazah yang akan dimakamkan. Harus diakui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan, mulai dari kekayaan alam hingga kekayaan budaya. Bagaimana tidak, ratusan suku bangsa yang mendiami 17.000 pulau di Indonesia sangatlah kaya dengan adat istiadat, tradisi hingga pakaian yang digunakan. NTT adalah sebuah daerah yang berada di Indonesia bagian timur. Salah satu daerah di NTT yang cukup terkenal yaitu Pulau Sumba. Pulau Sumba memiliki berbagai macam destinasi wisata yang ramai dikunjungi, baik masyarakat domestik maupun internasional. Apalagi keindahan alam savana yang ditawarkan sungguh mengagumkan. Tapi jangan salah, gak cuma pemandangan alam yang membuat Sumba ini sangat memikat, melainkan karena keindahan dan kekayaan budayanya. Salah satu yang paling terkenal adalah kain tenun Sumba. Kain tenun Sumba baik itu Sumba Timur maupun Sumba Barat lahir dari kekayaan alam Sumba. Selain sejarah dan benda-benda bersejarah ratusan tahun, yang bisa Anda nikmati di tengah suasana kampung yang masih tradisional, Anda akan menemukan beberapa perempuan kampung Rende yang menenun kain tenun ikat khas Sumba. Bila Anda tertarik, Anda bisa meminta sedikit diajarkan cara menenun kepada mereka.
Untuk diketahui, kain tenun ikat khas Sumba memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya, baik dari dominasi warna maupun ragam motifnya. Khusus di Kampung Rende Praiyawang, Anda akan menemukan motif kain tenun ikat yang cukup spesial, karena mengandung cerita turun-temurun. Pewarnaan kain Sumba yang menggunakan bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu hingga lumpur serta pemilihan motif yang unik merepresentasikan budaya Sumba yang spesial. Adapun latar belakang salah satu corak tenun ikat dan songket Pahikum Sumba Timur adalah keinginan untuk memelihara hubungan baik antara manusia dengan arwah leluhur. Salah satu adat pada suku prasejarah yang mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal atau mati tetap berpengaruh pada anggota keluarga yang ditinggalkan. Kain tenun Sumba Timur khususnya biasanya dibuat selama 3 tahun lamanya. Tak heran jika kamu harus membayar dengan uang yang cukup mahal untuk membeli sebuah kain tenun yang berasal dari Sumba Timur. Kenapa bisa selama itu? Alasannya adalah pembuatan kain tenun Sumba Timur ini memiliki 42 tahap pengerjaan. Awal mula pembuatannya ini dimulai dengan meramu tumbuhan dan hewan sebagai bahan pewarna kain. Setelah itu proses akan dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang dan kemudian dilakukan proses penjemuran. Kemudian, setiap motif yang ada di bagian kain tenun memiliki makna masing-masing. Tahapan lain dalam pembuatan kain Sumba ini juga menguji kesabaran seperti menyimpannya dalam keranjang tertutup untuk mematangkan warnanya. Dalam tahap ini kain itu dibiarkan tidur, seperti kita menidurkan anak. Dalam proses ini penenun membiarkan alam ikut campur agar kain menjadi lebih indah. Salah satu motif kain tenun Sumba Timur yang paling terkenal adalah motif kuda. Motif kuda dalam kain tenun Sumba adalah melambangkan kepahlawanan, keagungan dan kebangsawanan, karena kuda dianggap sebagai simbol harga diri masyarakat Sumba. Selain itu ada juga motif kain tenun Sumba Timur berupa motif buaya atau naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja, motif ayam melambangkan kehidupan wanita dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Selain itu, pada kain-kain yang kuno dijumpai pula motif mahang atau singa, rusa, udang, kura-kura, dan hewan lain. Karena makna mendalam yang terkandung di setiap kain tenun ini yang membuat keunikan tersendiri dibandingkan dengan kain tenun lainnya. Kain tenun yang dihasilkan pun biasanya sangat indah dan tentunya memiliki arti yang sangat besar bagi masyarakat Sumba itu sendiri. Tahukah kamu bahwa kuda juga hampir disejajarkan dengan arwah nenek moyang? Kain tenun Sumba Timur ini tidak hanya dijadikan sebagai keperluan sehari-hari oleh masyarakat Sumba, melainkan untuk keperluan penyambutan kelahiran, perayaan pernikahan, hingga untuk pengantar orang yang sudah meninggal. Cara pemakaian kain tenun ini untuk orang yang sudah meninggal yaitu dengan cara dibaluti di sekujur tubuhnya dengan kain bermotif udang. Kenapa? Karena udang bermakna sebagai kebangkitan setelah kematian dan kehidupan abadi setelah keluar dari dunia fana. Seperti motif Andung Katiku Tahu, pohon tengkorak, yang menceritakan tentang kemenangan para pahlawan di medan perang. Motif ini terinspirasi dari kepala musuh yang ditancapkan ke tongkat yang dibawa oleh para pahlawan saat kembali dari medan perang. Ada pula motif tokung tongkat, yang terinspirasi dari tongkat raja, yang diberikan oleh Belanda, dan diwariskan secara turun-temurun kepada para raja. Motif ini hanya dibuat untuk kalangan bangsawan. Selain motif tokung, ada juga motif burung Garuda, dan motif rusa yang melambangkan derajat yang tinggi. Anda pun akan menemukan motif Wilhelmina. Ya, motif ini terinspirasi dari koin builder yang memiliki lambang Ratu Belanda pada zaman kolonial. Karena termasuk memiliki motif-motif yang istimewa, tak heran bila harga kain tenun ikat di Kampung Rende Praiyawang dibanderol cukup mahal, mulai dari 5 juta rupiah.